Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, amin. Oke, kali ini kita akan mendengarkan ceramah dari Habib Rizik Syihab, yang mana di sini masya Allah penuh ilmu, merinding ya, sampai-sampai ini ilmunya sangat banyak banget ya Allah. Coba nanti kita lihat ya ceramah beliau. Kita doakan beliau sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Oke, kita ke videonya, bapak ibu. Ini jangan-jangan yang bilang nggak boleh belajarnya di bawah pun jengkol kali ya. Udah pakai hadis palsu, saudara. Ini ada di Bukhari Muslim, saudara. Nggak sampai situ. Di depan sahabat apa Nabi katakan? Abu Bakar wa Umar sayyidah kuhuli ahlul jannah. Abu Bakar dan Umar adalah pemimpinnya orang tua di sorga. Sayyidah, dua orang sayyid, pemimpin daripada orang tua di sorga. Nabi menyebut Sayyidina Abu Bakar dengan sayyid, menyebut Sayyidina Umar dengan sayyid. Saudara, nggak sampai di situ, saudara. Nabi alaihi salatu wassalam, saudara, begitu ada Sa'ad ibn Mu'adz, saudara, masuk ke dalam majelisnya. Beliau salah seorang tokoh Ansor. Orang Ansor sedang duduk. Apa kata Nabi? Qumu li sayyidikum. Bangun kalian, sambut kalian punya sayyid. Sahabat Nabi panggil sayyid, saudara. Enggak sampai di situ. Sa'ad ibn Ubadah ketika menyampaikan pendapatnya di majelis Nabi, Nabi katakan kepada orang-orang Ansor, perhatikan yang dikatakan oleh sayyidikum, kepada sayyid pimpinan kalian. Abu Bakar disebut sayyid, Umar disebut sayyid, Sa'ad ibn Ubadah disebut sayyid, Sa'ad ibn Mu'az disebut sayyid. Bahkan cucu Nabi yang masih kecil, Nabi katakan Al-Hasan wal Husain sayyidah syababi ahli jannah. Hasan dan Husain adalah pemimpinnya pemuda ahli sorga. Sayyid, dua pemimpin. Saudara, kalau sahabat boleh disebut sayyid, kalau cucu Nabi boleh disebut sayyid, apalagi nabinya, saudara. Betul? Betul. Kalau kita boleh sebut Abu Bakar Sayyiduna, Umar Sayyiduna, lalu sebut Nabi Sayyiduna, kira-kira boleh tidak? Membabil aula, lebih utama, Nabi lebih berhak untuk disebut Sayyiduna daripada manusia yang lain. Ngomong seenaknya Sayyiduna bid'ah, pala lu panjul. Sayyiduna bid'ah, baca. Itu tuntunan Al-Quran, itu tuntunan hadis sahih. Al-Quran kau tolak, hadis sahih kau tolak, hadis palsu yang lu pakai, kadal kebon. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Bahkan putri Nabi, perempuan Fatimah, Nabi sebut Sayyidah Nisa'il Jannah, Sayyidah Nisa'il Alamin, pemimpinnya perempuan ahli sorga. Masya Allah. Jadi kalau sahabat Nabi boleh pakai Sayyid, perempuannya boleh pakai sayyidah, apalagi Nabi, saudara. Kira-kira jelas tidak? Ada lagi yang lebih menarik. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ini ada dalam Sahih Bukhari, saudara. Sahih Bukhari. Apa kata Sayyidina Umar? Beliau mengatakan di hadapan sahabat yang lain, Sayyiduna Abu Bakrin a'taqa sayyidana. Jadi Sayyidina Umar mengatakan, Sayyiduna Abu Bakar a'taqa sayyidana. Sayyiduna Abu Bakar sudah memerdekakan sayyidana yang lain. Sayyidana yang mana dimaksud? Bilal. Karena Bilal dulu budak. Yang merdekakan adalah Sayyidina Abu Bakar. Dipanggil Sayyiduna oleh Sayyidina Umar. Padahal Bilal itu mantan budak, saudara. Bilal mantan budak, saudara. Sayyidina Umar katakan, Sayyiduna Abu Bakar, pemimpin kami Abu Bakar, a'taqa sayyidana, telah membebaskan pemimpin kami yang lain, Sayyiduna Bilal. Bayangkan kalau Bilal saja, sahabat Nabi yang mantan budak, dipanggil oleh Sayyidina Umar dengan Sayyiduna Bilal, bagaimana Nabi kita? Masya Allah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Berarti manggil Nabi yang bagus pakai, jangan gelarnya. Pakai. Makanya ulama ahlus sunnah sepakat membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad secara hukum cukup. Secara hukum
cukup. Karena waktu Nabi ditanya, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana cara kami berselawat kepadamu wahai Rasulullah, Nabi mengatakan, kul, katakan saja Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau ada yang baca Allahumma salli ala Muhammad cukup. Tapi kalau dia baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad lebih afdol. Lebih afdol. Baik di luar sholat maupun di dalam sholat, memuliakan Nabi, menghormati Nabi. Nggak ada kita kenal waktu, saudara. Dalam sholat hormati Nabi, di luar sholat hormati Nabi, mengucapkan salawat dengan menyebut Sayyiduna Muhammad daripada sebut nama saja jauh lebih afdal, saudara. Itulah yang disebut akhlak. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi jangan ngomong seenaknya Sayyiduna bid'ah, Sayyiduna bid'ah. Jangan sembarangan kau ngomong. Oh, ini ada hadisnya. Kau pikir kau doang yang bisa baca hadis? Kau pikir ini ulama ahlus sunnah goblok semua? Kau pikir ini ulama ahlus sunnah nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca hadis? Kau pikir ini ulama ahlus sunnah nggak ngerti dalil, kurang ajar? Udah nggak punya akhlak, pakai ngajak-ngajak orang, kurang ajar. Dia nggak punya akhlak, manggil Nabi nama. Orang disuruh manggil Nabi nama juga. Ini namanya nggak punya akhlak nih, saudara. Tidak punya akhlak. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Takbir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kira-kira yang saya sampaikan malam ini jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Kalau begitu akhlak perlu tidak? Akhlak penting tidak? Siap berakhlak? Siap junjung tinggi akhlak? Takbir. Termasuk akhlak. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Itu akhlak, saudara. Kalau yang batil Anda tidak berani tentang, Anda diam sampai yang batil itu merajalela. Kita nggak berakhlak, saudara. Kalau ada saudara kita berbuat maksiat, kita biarkan, kita nggak punya akhlak, saudara. Akhlak itu bukan membiarkan maksiat. Akhlak itu bukan pasrah dengan kemunkaran. Akhlak itu, saudara, bukan membiarkan daripada kezaliman dan kebatilan. Bukan. Akhlak itu katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, lawan kezaliman dan kebatilan. Itu akhlak, saudara. Jangan dibulak-balik. Orang amar ma'ruf nahi munkar dibilang gak berakhlak. Orang mengatakan yang hak dibilang gak berakhlak. Enggak, saudara. Lalu bagaimana kalau ceramah kita menyebut nama satu orang? Saudara, tergantung. Kalau yang kita sebut satu manusia, saudara, yang kemunkarannya berbahaya, yang kemunkarannya ini bisa merusak orang banyak, kasih tahu kepada umat, saudara. Hati-hati, saudara. Itu namanya dalam rangka taghyirul munkar. Enggak apa-apa. Yang enggak boleh, saudara, kalau kita membicarakan orang lain, nggak ada tujuan untuk taghyirul munkar, nggak ada tujuan untuk menegakkan yang hak, tujuannya hanya untuk menjatuhkan, mempermalukan, nggak lebih dari itu, haram. Tapi kalau tujuannya untuk menjaga umat, menjaga akidah, memperingatkan umat dari tokoh-tokoh bejat, tokoh-tokoh liberal yang merusak akhlak umat, wajib sebut nama mereka supaya umat selamat, saudara. Jangan umat menganggap nih orang ulama, kiai, tokoh, wali, akhirnya kita nggak kasih tahu umat akan bahayanya. Besok kejelekan dia semua ditiru oleh umat, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Maka itu saya mau tanya, siap berakhlak kepada Allah, siap berakhlak kepada Nabi? Takbir. Bagian yang terakhir, tapi terakhirnya aja 6 jam nih. Lanjut. Saudara, saya prihatin. Di negeri kita dalam satu dekade 10 tahun terakhir, ini ada 2 makhluk berbahaya datang di tengah-tengah kita, saudara. Makhluk berbahaya. Makhluk yang mana?
Mari kita lihat. Kita dari kecil Ahlus Sunnah wal Jamaah diajarkan oleh para habaib, para ulama kita untuk bertaraddi kepada para sahabat Nabi. Artinya kalau nama sahabat disebut, baca radhiyallahu anhu. Betul? Jadi kalau kita dengar Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, Sayyiduna Umar ibn al-Khattab, Sayyiduna Utsman ibn Affan, Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib. Dari kecil kita diajarin, saudara. Bahkan sampai setiap khutbah Jumat, khotib-khotib kita selalu mengingatkan, wardallahumma anil khulafa'ir rasidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Ali radhiyallahu anhum. Saya mau tanya, sudah biasa gak? Sudah biasa tidak? Indah tidak? Kenapa ulama kita mengajarkan taraddi kepada sahabat? Satu, sebagai tanda syukur kita kepada Allah dan terima kasih kita kepada mereka. Mereka yang telah menjaga agama Nabi, saudara. Begitu Nabi wafat, saudara, mereka jaga ini agama dari segala rongrongan, saudara. Berapa banyak yang ngaku Nabi, berapa banyak yang gak mau bayar zakat, berapa banyak yang berontak, saudara. Mereka mengorbankan tenaga, pikiran, harta benda, jiwa, raga untuk menjaga Islam sampai Islam sampai kepada kita, saudara. Jasa kita nggak ada apa-apanya, saudara. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis sahih, la tasubbu ahadan min ashabi, jangan sekali-kali kalian mencaci maki seorang pun dari sahabatku, seorang pun dari sahabatku. Yang mana saja nggak boleh dihina, nggak boleh dicela, nggak boleh dicaci maki, haram. Sampai Nabi mengatakan, lau anfaqta mithla uhudin dahaban, andai kata engkau sekalian berinfak, bersedekah emas sebesar gunung Uhud, tetap tidak akan mampu menandingi nilai sedekah gandumnya sahabat walaupun segenggam, saudara. Bahkan Nabi mengatakan wala nasifah, bahkan setengah genggam saja tetap nggak bisa kita tandingi, saudara. Kita infak emas segede gunung Uhud, bertonton emas kita infak. Sahabat Nabi berinfak cuma segenggam gandum di zaman Nabi untuk fisabilillah. Infak kita emas yang bertonton nggak ada artinya, saudara. Nabi mengatakan nggak bakal sampai menandingi daripada pahala yang mereka raih. Tahu-tahu ada makhluk baru datang nih, makhluk namanya Syiah, saudara. Seenaknya dikaki maki sahabat, dia kaki maki Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, bahkan istri Nabi diperguntingkan. Sayyidatuna Aisyah, kurang ajar, biadab, tidak punya akhlak. Siapa kau mau membicarakan sahabat Nabi? Siapa kau ingin memperguntingkan istri Nabi? Kau tidak punya hak. Mereka sudah berjasa kepada Islam, membela Allah dan Rasulnya saat kau belum lahir. Baru lahir udah mau caci maki sahabat, kurang ngajar, nggak punya akhlak, saudara. Maka itu saya mau ajak umat Islam, saudara. Ya, selama ini Ahlus Sunnah diam, bukan takut, saudara. Selama ini Ahlus Sunnah diam, saudara, bukan berarti Ahlus Sunnah ridho dengan hinaan tadi. Tidak, saudara. Ahlus Sunnah diam karena Ahlus Sunnah cinta damai, cinta tenang, nggak suka konflik antar mazhab, saudara. Tapi kalau mereka terus menerus kurang ajar, nggak boleh kita diam, saudara. Saya ajak umat Islam, kalau ada orang-orang, saudara, dari kalangan Syiah, oknum yang mana saja, coba-coba kurang ajar, mencaci maki para sahabat Nabi, apalagi istri Nabi, saudara. Kalau dia di atas mimbar, turunkan dari mimbarnya. Kalau dia duduk di majelis, bubarkan majelisnya. Kurang ajar, majelis fitnah, mimbar fitnah, yang suka mencaci maki sahabat Nabi. Begitu saya bertanya semua di sini, siap bela sahabat Nabi? Siap bela sahabat Nabi? Siap bela sahabat Nabi? Siap lawan si A ekstrim yang mencaci maki sahabat Nabi? Takbir. Hati-hati.
Saya ingatkan kepada orang-orang Syiah, kami Ahlus Sunnah nggak usir. Kalian mau jadi Syiah silakan, itu hak kalian. Kami tidak paksa kalian untuk jadi Ahlus Sunnah. Tapi kalian mesti tahu diri. Ini bukan negeri Syiah. Ini negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini negeri yang cinta sahabat Nabi. Jangan kalian berada di tengah-tengah kami, kalian sakiti hati saudara-saudara Ahlus Sunnah. Tahu diri. Hati-hati. Kalau kalian terus-menerus tidak tahu diri, jangan salahkan Ahlus Sunnah. Kalau besok orang-orang Syiah yang suka mencaci maki Nabi disembeli oleh Ahlus Sunnah di jalan, saudara. Hati-hati, hati-hati. Saya peringatkan, jangan kurang ajar. Jangan. Kami tidak suka konflik madhab. Kami nggak mau perang antar madhab. Apa yang terjadi di Syria, apa yang terjadi di Irak, hati kami terluka. Kenapa kaum muslimin harus saling bunuh? Kenapa kaum muslimin harus saling hantam, saudara? Betapa indahnya kalau peluru mereka, nyawa-nyawa mereka dikorbankan untuk menghantam Israel, untuk menyerang Israel, untuk menghancurkan Israel.